Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo teman-teman, bertemu lagi nih dengan penyanyi hukum dalam bentuk podcast Biko Uma, yang mana dapat teman-teman nikmati di akun YouTube Biko Uma, yaitu Biko Uma Unsut, dan juga dapat didengarkan di Spotify Biko Uma, yaitu Karpet Biru. Penyuluhan hukum ini merupakan program kerja dari Divisi Penelitian dan Pengembangan yang juga bekerja sama dengan Sekretaris Umum, yang mana penyuluhan hukum ini kami buat dalam bentuk podcast agar mudah dinikmati oleh teman-teman semuanya. Sebelum terlalu jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ganda Saraswati, saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Angkatan 2019. Saya juga merupakan anggota Biko Huma Angkatan 27 dan berposisi sebagai Sekretaris Umum. Nah, pada episode kali ini saya ditemani oleh dua orang narasumber yang tidak kalah keren dengan narasumber pada episode sebelumnya, yaitu yang pertama ada Kak Panogu Pakpahan dan juga narasumber yang kedua ada Kak Nimatul Aziza. Sebelum kita berdiskusi, saya persilakan kepada para narasumber untuk memperkenalkan diri. Mungkin yang pertama dari Kak Panogu dulu nih. Silakan untuk Kak Panogu untuk memperkenalkan diri. Suara aku kedengeran kan ya? Kedengaran, Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Panogu, aku anggota Bikoma ke-26, Eva Unsur Angkatan 2018, dan juga saya di Bikoma memiliki jabatan sebagai anggota dari divisi HK. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Panogu. Lalu untuk narasumber yang selanjutnya ada Kak Aziza, silakan untuk memperkenalkan diri, Kak. Ya, terima kasih Kak Gandes. Halo teman-teman semuanya, nama saya Nimatul Aziza. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Unsur tahun 2019 dan saya juga merupakan anggota Biko Huma Angkatan ke-27 dan posisi sebagai Divisi Kemahiran Hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Panogu dan juga Kak Aziza atas perkenalan dirinya. Nah, sekarang kita mulai ya diskusinya. Jadi di sini saya ingin mengajak Kak Panogu dan juga Kak Aziza nih untuk berdiskusi mengenai kasus poliandri yang kemarin sempat viral di media sosial. Persoalan ini bermula dari hebohnya wanita berinisial NN melakukan poliandri dengan suami keduanya yang berinisial UA di media sosial. Padahal NN yang statusnya masih istri sah dari suami pertamanya yaitu TS, mereka berdua, NN dan juga UA, menikah secara diam-diam di desa Babakan Caringin, Cianjur. Lambat laun, pernikahan poliandri tersebut diketahui oleh suami pertama NN. TS yang tidak terima dengan perbuatan istrinya tersebut melaporkannya ke kepolisian setempat. Selain itu, warga setempat yang juga geram dengan perbuatan NN melakukan aksi main hakim sendiri dengan membakar pakaian-pakaian NN dan mengusirnya dari tempat tinggalnya. Nah, yang saya tanyakan kepada narasumber yang pertama, yaitu Kak Panogu, bisa dijelaskan nggak sih Kak, apa itu poliandri? Mungkin teman-teman pendengar ada yang belum tahu nih. Poliandri ya, sebenarnya poliandri sama poligami itu kurang lebih sama, tapi kalau menjadi poliandri, itu sebuah sistem pernikahan yang dimana seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Nah, poliandri ini sama halnya dengan poligami, teman-teman. Seperti bilang tadi, hanya saja membedakannya itu dari subjek yang melakukannya. Kalau poliandri adalah seorang istri yang memiliki suami lebih dari satu. Sedangkan kalau poligami adalah suami yang memiliki istri lebih dari satu. Paling itu sih, Kak Gandes. Wah, menarik sekali ya berarti Kak, karena di Indonesia sendiri ini kan jarang terjadi ya peristiwa poliandri. Justru sebaliknya nih, yang sering terjadi adalah peristiwa poligami. Nah, sebenarnya apa sih Kak yang menjadi faktor seorang perempuan bisa melakukan poliandri? Biasanya nih, faktor utama seorang perempuan yang telah menjadi istri melakukan poliandri yang pertama dari segi aspek ekonomi. Kemudian aspek jarak dengan suami yang contohnya seperti TKW. Kemudian suami yang pertama sering sakit-sakitan. Dan bisa juga karena istri tidak pernah terpenuhi hasrat biologisnya. Baik, terima kasih Kak Panogu atas penjelasannya.
Lalu untuk Kak Aziza nih, bagaimana sih Kak terkait pengaturan dasar hukum melakukan poliandri di Indonesia sendiri itu seperti apa? Baik, jadi pada dasarnya di Indonesia sendiri perkawinan lebih dari satu suami ya alias poliandri secara tegas itu dilarang Kak Gandes. Nah, hal ini tuh jelas bertentangan dengan asas monogami yang dianut di Indonesia yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa seorang wanita hanya boleh mempunyai satu seorang suami. Lebih lanjut, dalam pasal 9 ditegaskan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Nah, larangan ini itu bersifat mutlak, karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini yang memperbolehkan poliandri. Lalu, dalam komplikasi hukum Islam, diatur pula dalam pasal 40 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laki-laki dilarang menikahi seorang perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, atau lebih tepatnya istri orang, Kak Gandes, seperti itu. Baik Kak Aziza, jadi secara tegas poliandri itu memang dilarang ya dalam hukum positif Indonesia. Nah, bagaimana nih Kak, kalau dilihat dari sudut pandang hukum Islam? Nah, dalam hukum Islam sendiri, pada surat An-Nisa ayat 24 yang menjelaskan bahwa diharamkan juga mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Nah, selain itu, viralnya kasus ini tuh membuat MUI angkat bicara. MUI juga mengatakan bahwa praktik poliandri ini sangat diharamkan dalam Islam karena akan berdampak terhadap anak yang lahir dari perkawinan poliandri tersebut dan terkait status ayah kandungnya yang bisa merembet ke permasalahan hukum, misalnya dalam hal pembagian warisan dan pernikahan, Kak Gades. Baik, terima kasih Kak Aziza. Selanjutnya saya ingin kembali bertanya nih kepada Kak Panunggu. Bisa bantu dijelaskan Kak terkait kronologi bagaimana saudara NN ini bisa menikah untuk kedua kalinya dengan statusnya yang masih istri orang dalam perkawinan yang sah. Jadi dari sumber yang saya baca dari laman jabar.id, kasus berawal dari saudara NN yang berkenalan dengan saudara UA. Dalam perkenalannya itu, NN mengaku kepada UA bahwa dirinya adalah seorang janda. Sejak itulah mereka menjalin hubungan terlarang, tepatnya pada Desember tahun 2021. Secara diam-diam, NN dan UA melakukan pernikahan. Pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh adik NN sebagai wali nikah karena mengaku tidak memiliki orang tua lagi. Oh, begitu ya Kak. Berarti perkawinan poliandri tersebut yang dilakukan oleh NN itu tidak sah ya Kak? Wah, jelas itu tidak sah karena melanggar undang-undang perkawinan dan hukum Islam itu sendiri. Baik, terima kasih Kak Panogu. Selanjutnya, saya akan beralih ke narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Aziza. Kak Aziza, bagaimana sih dampak dari praktik poliandri itu sendiri? Ya, praktik poliandri itu sendiri dapat berdampak seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Panogu sebelumnya ya, yaitu dan negara. Nah, yang kedua, menimbulkan ketidakjelasan terhadap nasab bagi anak-anak yang dilahirkan dari praktik perkawinan tersebut. Nah, yang ketiga, apabila perkawinan poliandri ini tetap dipaksakan oleh kedua mempelai, maka selama mereka melangsungkan pernikahan atau perkawinan ini, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau bisa disebut sebagai perzinaan. Seperti itu, Kak Gandes. Wah, kalau begitu mungkin bisa dijelaskan nih Kak, apa sih hikmah yang bisa didapat dengan adanya larangan poliandri ini? Baik, jadi hikmah dari larangan poliandri sendiri itu seperti yang sudah saya jelaskan ya sebelumnya, yaitu pada intinya untuk menjaga kemurnian keturunan dan kepastian hukum seorang anak. Nah, anak yang sejak berada dalam kandungan ini telah memiliki hak yang harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum tentunya. Seperti yang sudah tertuang dalam pasal 2 KUH Perdata
Dan dalam hadis pun melarang poliandri karena dikhawatirkan akan terjadi kemudorotan dalam nasab dan dalam warisannya. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Aziza atas penjelasannya. Kemudian saya ingin bertanya kembali nih kepada Kak Panogo terkait perzinahan karena poliandri. Boleh tidak pihak yang merasa dirugikan dapat menuntutnya ke ranah hukum pidana, Kak? Tentunya bisa jika ingin dituntut ke arah ranah pidana. Pasal 284 ayat 1 huruf B yang pada intinya menyatakan apabila wanita telah menikah lalu melakukan zina, maka dapat diancam paling lama 9 bulan pidana penjara. Baik, terima kasih Kak Panogu. Lalu bagaimana nih Kak? Solusinya, kalau misalnya ada seorang istri yang ingin menikah lagi dengan pria lain padahal statusnya masih dalam perkawinan yang sah dalam perkawinan sebelumnya. Solusinya menurut saya seorang wanita yang telah menjadi istri apabila ingin menikah lagi dengan pria lain, maka ia diceraikan oleh suaminya terlebih dahulu atau istri tersebut menggugat cerai terlebih dahulu. Sebagaimana dalam pasal 114 KHI dengan alasan yang telah disebutkan dalam pasal 116 KHI, dan setelah resmi bercerai wanita tersebut harus menunggu selesainya masa iddah baru kemudian dapat melakukan perkawinan atau tidak, kenapa tidak menunggu? Paling itu sih. Baik, terima kasih Kak Panogo dan juga Kak Aziza atas penjelasannya. Seru sekali ya membahas terkait poliandri ini, dan terima kasih juga untuk Kak Panogo dan juga Kak Aziza untuk menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast episode kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga semoga dunia ini cepat pulih agar kita semua bisa segera berkumpul seperti sedia kala. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan podcast ini sampai akhir. Podcast Bika Uma ini dapat teman-teman nikmati di channel YouTube Bika Uma, yaitu Bika Uma Unsut, dan juga dapat didengarkan di Spotify Bika Uma, yaitu Karpet Biru. Yang mana setiap bulannya akan ada podcast dengan topik-topik yang menarik dan pastinya bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.